Iya, tapi yang kena pasti bakal aku motorik dan keluarga Gen Halilintar. Menurut aku kayak stop sanggup pautin. Aku tuh dijelasin berkali-kali. Aku kedatangan cewek cantik malam-malam. Tahu nggak siapa? Asik. Ya Allah, semoga nggak ada blunder ya Allah. Amin, amin. Nanti nonton ya. Nanti nonton ya guys. Jangan lupa di YouTube Fujian. Oh salah. Halo sahabat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kisah cinta antara Fuji dan Thorik memang unik dan menarik perhatian publik. Dan di dalam podcast Denny Sumargo, Fuji mengungkap semuanya, kenapa dia putus dengan Thorik. Dan Fuji pun menangis di situ. Dia seakan-akan tidak pernah lepas dari tekanan. Mulai tekanan saat kehilangan kakaknya, dan kemudian tekanan saat dia berpacaran dengan Thorik, sampai akhirnya kini pun dia harus merelakan Thorik dan putus dengan Thorik karena mungkin tidak kuat menghadapi tekanan. Dan di situ Fuji pun membantah bahwa dia putus gara-gara tidak ada persetujuan dari Gen Halilintar. Fuji mengatakan stop semua berita-berita buruk. Jangan menyudutkan siapapun, karena dia putus dengan Thorik bukan karena Gen Halilintar, tetapi karena memang sudah tidak sejalan. Ada perbedaan prinsip yang harus mereka akui dan tidak bisa disepakati bersama. Dia menganggap bahwa keputusan mereka itu harus dihormati oleh siapapun, baik oleh fans Tofu maupun fans dari keduanya. Jangan ada saling serang antara semua pihak. Jangan sudutkan siapapun. Fuji tidak ingin tekanan itu kembali menimpa dirinya, karena dia sudah tidak ada lagi tempat curhat seperti Vanessa Angel yang sudah meninggal, dan juga Bibi Adiansa, kakaknya yang selalu menjadi sandaran hati, tempat curhat bagi dia. Iya, tapi yang kena pasti bakal aku motorik dan keluarga Gen Halilintar. Menurut aku kayak stop sanggup pautin. Aku tuh dijelasin berkali-kali. Kita putus ya emang karena udah gak sejalan aja. Maksudnya kayak saling memperbaiki diri masing-masing, introspeksi gitu lah. Jangan disangkut pautkan sama orang lain, gitu gak sih? Mereka gak tahu apa-apa. Iya, capek ya. Iya, jadi ngerasa bersalah juga. Tapi lu udah jelasin ke orang kenapa lu putus? Kenapa aku putus? Ya udah gak sejalan aja sih. Itu aja? Ya saling memperbaiki diri dulu lah. Formal ya? Walaupun orang banyak yang bilang lu gak disetujui sama keluarga segala macem, lu akan jawab tetap karena sudah tidak sejalan. Iya, emang nyatanya kayak gitu. Dan lu akan bertahan dengan jawaban itu ya? Karena faktanya kayak gitu. Oke, lu tidak akan membuka hubungan lu, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, tidak akan lu buka? Buat apa? Kenapa? Ya buat apa? Masih nanti beda huru hara, menyudutkan pihak sana, pihak sini, buat apa? Kayak kalau misalnya berita baik, gak apa-apa, naikin aja terus, rame, viral, gak apa-apa deh. Tapi kalau berita buruk, kubur deh dalam-dalam, buat apa? Nah, menarik mengamati komentar Fuji tadi ya. Jadi Fuji yang sebenarnya usianya masih sangat muda ini, tetapi cara berpikirnya sudah sangat dewasa. Dia tidak ingin mengumbar privasinya, apa yang dialaminya dengan Thorik, ke banyak media. Dan dia ingin mengubur berita-berita buruk, dan juga ingin menampilkan yang baik-baik. Dia tidak ingin siapapun disalahkan atas keputusan yang diambil bersama Thorik, karena hidup dia adalah milik dia, dan tidak ada yang berhak mengaturnya siapapun, baik membuatnya bersama Thorik atau membuatnya putus dengan Thorik. Ini adalah keputusan seorang yang sudah dewasa, karena sudah dipertimbangkan apa resikonya, apa manfaatnya, dan apa baik buruknya bagi hubungan mereka. Fuji pun tidak menampik bahwa jika ada kesempatan berjodoh, maka dia akan balikan dengan Thorik. Tapi untuk saat ini, selesai dulu.
Dan hal ini juga sempat membuat Denny Sumargo memuji Fuji karena jawaban Fuji dianggap cukup dewasa untuk anak seusia Fuji. Berita buruk. Even sensasi ya, trending, cepet, viral. Tapi kalau aku enggak sih. Kalau berita buruk atau kayak menyakiti salah satu pihak, enggak. You keep it this way aja ya. Kayak kubur dalam-dalam kayak jadi makanya stop ya. Orang-orang stop mikir kayak aku begini, kayak stop. Kayak stop. Ya udah selesai di situ ya. Iya kayak stop banget gitu. Is done berarti. Aku udah bilang jangan disangkut pautin nama apapun dan stop asumsi-asumsi nggak jelas. Karena yang tahu aku dan Torik cukup. Iya, soalnya masih banyak yang berharap kalian balikan. Ya nggak ada salahnya. Ya ada salahnya. Nah, kalau mereka senang dengan harapan mereka, ya nggak masalah. Aku kan nggak ngarang juga. But for you is done. Selesai. Oh belum jelas. Belum ya. Belum. Iya. Berarti bisa ada seri 2, bisa ada tidak ya. Bisa iya, bisa tidak lah ya. Nggak tahu sih. Aku merasa diri aku belum sebaik itu. Jadi kayak aku mau fokus sama diri aku dulu. Maksudnya bukan gimana ya. Aku mau fokus memperbaiki diri aku dulu deh. Jadi kamu tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin namanya jodoh kita tidak ada yang tahu. Soalnya kalau misalnya aku bilang enggak, kalau jodoh balik lagi gimana? Betul. Kalau sekarang sudah cukup dulu. Sekarang udah dulu. Betul. Udah dulu aja. Udah dulu ya. Berarti bagus, jawaban bagus itu. Itu namanya jawaban dewasa. Gitu. Terus kemudian. Masa sih ini minder dah ya tadi? Enggak kok. Enak-enak aja. Terus habis itu kamu dibilang jalan sama El Rumi sekarang. Jalan enggak sih? El Rumi. Enggak, maksudnya jalan gitu. Jodohkan. Itu gara-gara aku diri samping dia waktu. Dan yang memang menarik dari podcast Denny Sumargo adalah memberikan kesempatan kepada bintang tamunya untuk mengungkapkan isi hatinya. Curhat memang, konsepnya adalah curhat. Denny tidak menghakimi apapun, tidak menggali apapun. Dia membiarkan Fuji untuk berbicara dari hatinya sendiri dan mengungkapkan isi hatinya. Berbeda dengan podcast lain, memang Denny Sumargo cuma menggali apa yang ada di hati, dan itulah yang menjadi ketulusan hati seorang yang diwawancarai oleh Denny Sumargo. Bahkan dengan anak seusia Fuji pun Denny Sumargo bisa nyambung, karena memang Denny Sumargo memakai hati, bukan pikiran atau IQ-nya untuk menggali di dalam podcastnya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Fuji Torik menemukan jalannya sendiri-sendiri. Kalau memang mau kembali, balikan, ya itu mungkin yang terbaik. Tapi berpisah bukan juga tidak menjadi yang terbaik. Kadang berpisah memang bisa menjadikan seseorang lebih baik daripada bersama.